Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan untuk daily devotion kita yang terdapat di dalam Amsal 29 ayat 15 sampai 21. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya ingin memberikan temanya hari ini adalah teguran yang mendatangkan hikmat. Hari-hari ini dunia kita, dunia yang tidak suka lagi dengan teguran ataupun koreksi. Karena memang pada waktu teguran atau koreksi datang kepada kita atau disiplin datang kepada kita, itu tidak enak buat daging kita, buat ego kita. Sehingga kemudian waktu teguran dan koreksi datang, ada banyak orang salah kemudian untuk meresponinya. Ada yang meresponi dengan marah, dengan kecewa, bahkan ada orang yang tidak terima, bahkan kemudian membenci orang yang memberikan teguran. Padahal kalau kita baca firman Tuhan hari ini, bahwa teguran itu sebenarnya akan membawa atau mendatangkan hikmat buat kita. Nah, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mempunyai pandangan yang benar terhadap teguran, bahwa Alkitab memberitahu kepada kita teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, karena memang teguran itu adalah bahasa lain dari kasih. Jadi kasih itu punya wajah yang lain yang bernama teguran. Kenapa? Sebab teguran akan mendatangkan kepada kita hikmat, pengertian, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Karena itu sebenarnya sebagai murid-murid Kristus, kita harus mulai belajar membuka diri kita, siap untuk dikoreksi, siap untuk ditegur, siap untuk didisiplin, sebab itu akan membuat kita terus bertumbuh. Kalau saya dan saudara ingin melihat hidup kita terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, kita harus belajar begini, mencintai teguran, sebab teguran itu mendatangkan hikmat buat saya dan saudara. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dia berkata demikian. Di dalam, saya akan baca dari bahasa Indonesia masa kini. Dia berkata begini: semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Bahkan firman Tuhan itu datang kepada kita bukan hanya memberitahu bahwa Allah mengasihi kita, tapi firman Tuhan itu juga datang kepada kita untuk menegur kita, untuk mengoreksi kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita terus diperbaharui, supaya kita terus bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam pengertian, supaya kita terus berubah setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus yang adalah tujuan hidup kita. Itu sebabnya hari ini sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari, kalau saudara mau bertumbuh, kalau saudara mau terus kuat di dalam Tuhan, kalau saudara ingin terus hidup saudara penuh hikmat dan roh yang bijak, kita perlu membuka diri kita. Kita perlu terus bersiap untuk menerima teguran dan koreksi sebagai sesuatu yang membangun hidup kita. Sebab sekali lagi, teguran itu akan mendatangkan hikmat waktu kita meresponnya dengan benar, meresponnya dengan rendah hati, meresponnya sebagai murid-murid Kristus yang terus mau bertumbuh dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. God bless you. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biar dimanapun umat-umat-Mu berada hari ini mendengarkan firman ini, mereka semua, kami semua meresponinya dengan hati yang benar. Waktu Engkau menegur kami, atau mungkin ada saudara kami yang menegur kami mau belajar terbuka dan menerima itu sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan buat kami, supaya kami terus diubahkan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, bahkan hidup kami serupa dengan Kristus. Berkati umat-umat-Mu, sertai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.